Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang teori akuntansi dan kerangka konseptual. Kelompok kami terdiri dari Angelica Virginia Syahruni, Diva Bayu Pratiwi, dan Rizka Riyandini. Tujuan dari presentasi ini yang pertama untuk memahami konsep perekayasaan dan pelaporan keuangan. Yang kedua untuk mengenal kerangka konsep informasi akuntansi. Yang ketiga untuk memahami prinsip akuntansi berterima umum. Pengantar teori akuntansi. Teori akuntansi menjadi fondasi utama dalam pelaporan keuangan karena berperan sebagai panduan dalam menyusun dan menyajikan informasi keuangan. Layaknya sebuah peta, teori ini mengarahkan bagaimana transaksi keuangan dicatat, diukur, dan dilaporkan dengan sistematis dan terstruktur. Dengan adanya teori akuntansi, laporan keuangan menjadi lebih mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, informasi yang andal adalah informasi yang akurat, dapat berfungsi, dan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Dengan penyajian informasi yang relevan dan andal, laporan keuangan menjadi alat penting bagi pemakai laporan seperti investor, kreditur, dan manajemen dalam membuat keputusan ekonomi. Misalnya, investor dapat menilai kinerja perusahaan dan memutuskan apakah mereka akan berinvestasi berdasarkan laporan keuangan yang disajikan. Oleh karena itu, teori akuntansi memiliki peran krusial dalam mendukung pengambilan keputusan yang tepat melalui penyajian informasi keuangan. Selanjutnya, ada perekayasaan pelaporan keuangan. Perekayasaan pelaporan keuangan adalah proses yang dirancang untuk menyusun dan menyajikan informasi keuangan yang relevan, andal, dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Proses ini dimulai dengan penyediaan informasi keuangan yang berkualitas, yang nantinya digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial suatu negara atau perusahaan. Melalui pelaporan keuangan yang baik, kinerja dan kondisi perusahaan dapat dikomunikasikan dengan jelas kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti investor, manajemen, pemerintah, atau masyarakat. Dalam pelaporannya terdapat dua cakupan utama, yaitu pelaporan internal dan pelaporan eksternal. Pelaporan internal digunakan oleh pihak manajemen untuk evaluasi dan pengambilan keputusan strategi dalam operasional perusahaan. Sementara itu, pelaporan eksternal ditujukan kepada pihak di luar perusahaan seperti pemegang saham, investor, atau regulator, dengan tujuan memberikan gambaran tujuan mengenai kondisi keuangan perusahaan tersebut. Agar pelaporan ini berjalan dengan baik, diperlukan struktur dan mekanisme pelaporan yang jelas. Struktur ini meliputi pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, seperti akuntan, auditor, dan manajemen, serta aturan atau standar yang digunakan seperti prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Sementara itu, mekanisme pelaporan memastikan bahwa seluruh proses penyajian dan verifikasi informasi keuangan dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan adanya perekayasaan pelaporan keuangan yang baik, informasi keuangan menjadi alat komunikasi yang efektif dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Proses deduktif dalam perekayasaan. Perekayasaan pelaporan keuangan menggunakan pendekatan deduktif, yaitu dimulai dari tujuan sosial dan ekonomi yang disepakati, lalu diterjemahkan menjadi prinsip dan aturan pelaporan keuangan yang terstruktur. 1. Postulat, asumsi dasar. Menetapkan karakteristik perusahaan dan lingkungan tempat perusahaan beroperasi. Contoh, sistem ekonomi, bentuk usaha, atau perlindungan hak milik. 2. Tujuan pelaporan keuangan. Menentukan tujuan utama pelaporan, yaitu menyediakan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan ekonomis oleh pengguna. Laporan. 3. Kebutuhan dan kemampuan pemakai informasi. Memahami siapa yang akan menggunakan laporan keuangan, investor, manajemen, kreditur, dan memastikan mereka dapat memahami serta menganalisis informasi yang disajikan. 4. Apa yang harus dilaporkan? Memilih informasi penting yang perlu disajikan seperti aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya agar laporan benar-benar bermanfaat.
5. Pengukuran dan penyajian informasi. Menentukan cara mengukur dan menampilkan data keuangan dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami, biasanya dalam satuan keuangan. 6. Evaluasi dan perbaikan. Mengevaluasi apakah informasi yang disajikan sudah akurat dan mewakili kondisi perusahaan dengan benar serta memperbaiki jika ada kekurangan. Peran pihak dalam perekayasaan. Tim multidisipliner. Perekayasaan pelaporan keuangan melibatkan tim multidisipliner, yaitu gabungan berbagai pihak dengan keahlian yang berbeda untuk memastikan laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas dan sesuai standar. Akuntan profesional bertanggung jawab menyusun laporan keuangan sesuai prinsip dan standar akuntansi yang berlaku. Pemerintah mengawasi dan membuat regulasi agar pelaporan keuangan mendukung kebijakan ekonomi dan sosial negara. Badan pengawas memastikan laporan keuangan yang disajikan transparan, akurat, dan sesuai dengan aturan seperti Barepam di Indonesia. Pelaku bisnis sebagai pihak yang melaporkan informasi keuangan dan memastikan laporan tersebut mencerminkan kondisi perusahaan dengan benar. Contoh internasional, beberapa negara memiliki lembaga yang berperan dalam perekayasaan pelaporan keuangan seperti FASB, Financial Accounting Standard Board, lembaga di Amerika Serikat yang menyusun dan mengembangkan standar akuntansi keuangan. SEC, Securities and Exchange Commission, lembaga pengawas pasar modal di Amerika Serikat yang mengawasi pelaksanaan standar akuntansi dalam pelaporan keuangan perusahaan publik. Kolaborasi antara tim multidisipliner ini sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal, relevan, dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kerangka konseptual akuntansi, sistem tujuan dan prinsip dasar yang menjadi panduan dalam penyusunan laporan keuangan. Kerangka ini memastikan informasi keuangan disajikan secara terstruktur, relevan, andal, dan mudah dibandingkan sehingga mendukung pengambilan keputusan ekonomi yang tepat. Fungsi kerangka konseptual: A. Memberikan panduan penyusun standar akuntansi. B. Menyelesaikan masalah praktik akuntansi. C. Meningkatkan keterbandingan laporan keuangan. Prinsip akuntansi berterima umum. PABU. PABU adalah sekumpulan prinsip dan standar akuntansi yang disepakati dan disajikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Keberadaan PABU sangat penting karena memastikan laporan keuangan disusun dengan cara yang seragam dan sesuai aturan yang berlaku. Dengan PABU, laporan keuangan menjadi lebih konsisten. Artinya, penyajian informasi dilakukan dengan metode yang sama dari periode ke periode, sehingga memudahkan penilaian kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Selain itu, PABU memungkinkan laporan keuangan dapat dibandingkan antar perusahaan karena menggunakan prinsip dan standar yang sama. Misalnya, investor bisa membandingkan laporan keuangan dua perusahaan yang bergerak di industri yang sama untuk membuat keputusan investasi yang lebih baik. PABU juga membuat informasi dalam laporan keuangan mudah dipahami oleh pengguna seperti investor, kreditur, atau pemegang saham, karena disusun dengan format dan istilah yang sudah dikenal luas dalam dunia akuntansi. Dengan begitu, penggunaan laporan bisa lebih mudah menganalisis dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia. Jadi, PABU berperan besar dalam menjaga kualitas, keakuratan, dan keandalan laporan keuangan, sehingga semua pihak yang berkepentingan dalam menggunakannya dengan percaya diri untuk berbagai tujuan ekonomi dan bisnis. Studi kasus dan ilustrasi. Salah satu contoh nyata pentingnya penerapan prinsip akuntansi yang baik adalah skandal Enron Corporation di Amerika Serikat.
Enron adalah perusahaan energi besar yang pada awal tahun 2000-an terlihat dalam manipulasi laporan keuangan. Pelajaran dari kasus Enron yaitu 1. Pentingnya penerapan prinsip akuntansi yang jujur, transparan, dan sesuai standar seperti FABU atau IFRS. 2. Keadaan dan relevansi laporan keuangan sangat mempengaruhi keputusan investor dan pemangku kepentingan lainnya. 3. Pelaporan yang tidak sesuai standar dapat merugikan banyak pihak dan berdampak besar pada stabilitas perusahaan. Diagram alur proses perekayasaan pelaporan keuangan. 1. Tujuan sosial dan ekonomi negara. 2. Penentuan tujuan pelaporan keuangan. 3. Pemilihan konsep dan prinsip dasar. 4. Struktur pelaporan keuangan. 5. Proses pengukuran dan pengakuan. 6. Penyajian dan pengungkapan informasi. 7. Evaluasi dan perbaikan. Tabel prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi berterima umum. Tujuannya menyajikan laporan keuangan yang andal dan sesuai aturan lokal. Ruang lingkup berlaku di negara tertentu sesuai regulasi domestik. Prinsip penyajian mengutamakan aturan yang baku dan ketat. Perbandingan terbatas pada negara yang menggunakan PABU. Fokus pelaporan kepatuhan terhadap peraturan nasional. Standar akuntansi internasional. Tujuannya menyajikan informasi keuangan yang dapat dibandingkan secara global. Ruang lingkup berlaku secara internasional diterapkan di banyak negara. Prinsip penyajian lebih fleksibel dan berbasis pada prinsip substansi ekonomi. Perbandingan mudah dibandingkan antara negara karena standar global. Fokus pelaporan, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pasar global. Standar akuntansi keuangan. Tujuannya memberikan panduan akuntansi sesuai konteks bisnis di Indonesia. Ruang lingkup digunakan oleh perusahaan di Indonesia. Prinsip penyajian kombinasi antara aturan lokal dan penyesuaian internasional. Perbandingan bisa dibandingkan dengan standar lokal dan internasional. Fokus pelaporan memberikan informasi keuangan bagi pengguna lokal. Kesimpulan. 1. Peran penting teori akuntansi dalam pelaporan keuangan sebagai fondasi utama dalam penyusunan laporan keuangan. 2. Kerangka konseptual sebagai panduan utama memastikan bahwa proses penyusunan laporan keuangan mengikuti prinsip yang terstruktur dan logis. 3. Prinsip akuntansi berterima umum sebagai standar pelaporan. FABU berfungsi sebagai panduan utama dalam menyusun laporan keuangan yang konsisten dan dapat dibandingkan. Dengan FABU, informasi keuangan menjadi lebih jelas, akurat, dan mudah dipahami oleh pemakai laporan seperti investor, manajemen, dan kreditur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila materi yang kami sampaikan masih ada yang kurang dan salah kata. Terima kasih.